Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, bertemu kembali dengan channel pendidikan Diskusi Hukum. Di video kali ini kita akan membahas tema tentang perubahan pasal KUHP akibat uji material di Mahkamah Konstitusi. Sebagian pasal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana atau KUHP ini banyak diuji materialkan ke Mahkamah Konstitusi. Dari uji materi tersebut, ada yang ditolak, namun ada juga yang diterima atau dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Berikut ini beberapa pasal yang mengalami perubahan makna akibat dikabulkannya uji materi tersebut, yang tentu berdampak pada penerapannya. Kita mulai tentang perubahan pengertian saksi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 garis miring PUU strip Romawi 8 garis miring 2010 tanggal 8 Agustus 2011. Putusan ini mengubah makna dalam pasal 1 angka 2627, pasal 65, pasal 116 ayat 3, 4, dan 184 ayat 1 KUHP. Di sini ada berkaitan masalah pengertian saksi, yaitu dimaknai sebagai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Di sini sebelumnya bahwa pengertian saksi itu ialah ia yang dengar sendiri dan tidak lihat sendiri dan ia alami sendiri. Sekarang ada penambahan frasa tidak selalu, karena memang ada saksi yang tidak selalu melihat sendiri atau tidak kejadian tindak pidana. Tapi bisa jadi mereka memberikan keterangan berkaitan masalah setelah terjadinya tindak pidana, mungkin adanya perdamaian antara pelaku dan korban. Selanjutnya yaitu yang perubahan kembali adalah jangka waktu pemberitahuan penangkapan. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3 garis miring PUU Romawi 11 2013 tanggal 30 Januari 2014. Putusan ini mengubah makna dalam pasal 18 ayat 3 KUHP. Pasal itu dimaknai menjadi tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera dan tidak lebih dari 7 hari setelah penangkapan dilakukan. Jadi di sini ada penambahan bahwa segera di sini adalah tidak lebih dari 7 hari. Jadi berita acara surat perintah penangkapan ini diberikan kepada keluarga dari tersangka atau yang dilakukan penangkapan tersebut. Sekarang kita lihat pihak yang mengajukan gugatan pra peradilan. Ini dilihat dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 98 garis miring PUU strip Romawi 10 2012 tanggal 21 Mei 2013. Putusan ini mengubah makna dalam pasal 80 KUHP. Rumusan pasalnya sebelumnya, permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang menyebutkan alasannya. Di sini siapa pihak ketiga berkepentingan itu tidak ada penjelasannya. Di putusan Mahkamah Konstitusi ini dijelaskan pihak ketiga berkepentingan dalam pasal 80 KUHP harus dimaknai menjadi termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan. Jadi dijelaskan ya siapa pihak ketiga yang berkepentingan tersebut. Selanjutnya, tidak ada banding dalam pra peradilan. Ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 65 garis miring PUU strip Romawi 9 2011 tanggal 1 Mei 2012. Dari putusan MK ini pasal 8 IK 2 bertentangan dengan Undang-Undang 5 dan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dari putusan MK ini terhadap putusan pra peradilan tidak dapat diajukan upaya hukum banding. Jadi tidak ada lagi upaya hukum banding terhadap putusan pra peradilan. Sekarang putusan batal demi hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 69 PUU Romawi 10 2012 tanggal 2 November 2012. Pasal 97 ayat 2 menyebutkan tidak terpenuhinya ketentuan dalam pasal dan S1 huruf A, B, C, D, E, F, G, F, H, J, K, L. Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.
Jadi putusan MK ini menyatakan pasal 197 ayat 2 selengkapnya jadi tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat 1 huruf A, B, C, D, E, F, H, J, dan L. Pasal ini mengajukan putusan batal demi hukum. Ya, pasal ini membahas mengenai syarat putusan pidana di dalam satu huruf F adalah berkaitan dengan perintah supaya terdakwa tertahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan. Dari putusan MK ini saat perintah ditahan atau tidak selalu harus karena ini menyesuaikan dengan pidana apa yang dijatuhkan pada terdakwa dan penahanan selama proses sidang. Jadi kalau terdakwa ditahan ya harus ada perintah. Tapi kalau tidak terdakwa tidak ditahan tapi juga dijatuhi hukuman percobaan, jadi tidak perlu dijatuhi untuk perintah terdakwa tetap atau dibebaskan. Kasasi atas putusan bebas. Ini dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 114 garis miring PUU Romawi 10 2012 tanggal 28 Maret 2013. Pasal 24 menyebutkan terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas. Dari putusan MK ini terhadap frasa kecuali putusan bebas tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga apabila ada putusan bebas, penuntut umum bisa mengajukan kasasi. Pencabutan batas peninjauan kembali yang hanya 1 kali. Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 34 garis miring PUU Romawi 11 2013 tanggal 6 Maret 2014. Pasal 28 ayat 3, permintaan peninjauan kembali atas suatu putusan hanya dapat dilakukan 1 kali saja. Dari putusan MK ini terhadap ketentuan pasal 268 ayat 3 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Artinya apa? Di sini PK bisa diajukan berulang-ulang kali. Maksudnya seperti itu, tidak hanya dibatasi 1 kali saja. Penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan kewenangan pra peradilan. Nah, ini ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 PUU Romawi 12 2014 ya. Dari putusan ini terhadap ketentuan pasal 77 huruf A tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan. Jadi di sini penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan masuk kewenangan pra peradilan. Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi itu. Bukti permulaan yang cukup sama yaitu di putusan Mahkamah Konstitusi 21 PUU 2014 ya. Nah, pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHP. Nah, dari putusan MK ini terhadap pasal itu bukti permulaan adalah bukti permulaan yang cukup, dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan di pasal yang disebutkan tadi pertentangan Undang 45 sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan atau bukti yang cukup dan bukti yang cukup ada 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP. Jadi bukti permulaan cukup, bukti yang cukup atau bukti permulaan itu harus dimaknai menjadi 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP. Gugurnya pra peradilan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 102 garis miring PUU Romawi 13 2015 tanggal 9 November 2016. Dari putusan MK ini terhadap ketentuan pasal 82 ayat 1 KUHP tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terkait paksa perkara sudah mulai diperiksa. Melalui putusan ini, pengertian perkara sudah mulai diperiksa dalam perkara pra peradilan adalah pada saat pokok perkara sudah dilimpahkan dan telah mulai sidang pertama terhadap pokok perkara. Jadi mulai diperiksa itu adalah perkara dilimpahkan dan sudah dimulai sidang pertamanya. Jangka waktu penyerahan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP. Ini dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130 PUU Romawi 13 2015 ya tanggal 11 Januari 2017. Terkait penjelasan pasal 1091 KUHP, di sini dari putusan MK ini memberikan ketentuan bahwa penyampaian surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum, akan tetapi juga terhadap terlapor atau korban atau terlapor dengan waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Jadi disampaikan terlapor, korban juga ya, paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.
Itu tadi penjelasan dari kami. Saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Jika ada pertanyaan, saran, dan masukan, silakan disampaikan di kolom komentar. Kami akan mencoba menjawab semua pertanyaan yang Anda sampaikan. Atas partisipasinya dan sarannya kami ucapkan terima kasih. Sampai bertemu kembali di video kami yang akan datang.